meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya, kalian mau meluangkan waktu di sini. Doktif mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa ya. Jadi benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari Doktif muncul pertama kali. Para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang ditayang miss, tapi Doktif bisa memaklumi. Dokter Kecantikan Samira Farahnas alias Doktif menegaskan menolak segala bentuk mediasi dengan Richard Lee dan memilih melanjutkan proses hukum terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Meski upaya mediasi telah difasilitasi pihak kepolisian, Doktif menilai tidak ada alasan untuk berdamai dalam perkara tersebut. Ia menyatakan siap menghadapi seluruh resiko hukum yang timbul dari proses yang berjalan. Selain itu, Doktif juga meminta kepolisian segera melakukan penahanan terhadap Richard Lee. Permintaan tersebut disampaikan setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif menyebut penetapan tersangka dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah laporannya naik ke tahap penyidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Doktif dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 7 Januari 2026. Ia mengungkapkan proses penanganan laporan tersebut memakan waktu cukup panjang. Menurutnya hampir lebih dari 1 tahun dibutuhkan hingga akhirnya penetapan tersangka dilakukan. Doktif menilai proses hukum yang panjang tersebut menunjukkan kehati-hatian tim penyidik dalam menangani perkara tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Doktif membantah adanya praktik suap kepada aparat kepolisian. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Lantas, Doktif menyatakan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ia berharap kasus tersebut dapat dituntaskan secara transparan dan adil sesuai ketentuan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Doktif mengucapkan terima kasih ya, tapi sebelumnya di sini Doktif benar-benar mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini mau meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya. Kalian mau meluangkan waktu di sini. Doktif mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa ya. Jadi benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari Doktif muncul pertama kali. Para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang ditayang miss, tapi Doktif bisa memaklumi karena mungkin kalian kan pencari watak, pencari berita ya. Tapi Doktif apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Doktif bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Doktif ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Doktif yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Doktif yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Doktif apresiasi terhadap Polda Metro Jaya dari Krimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Doktif, uang Doktif yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Doktif pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Doktif pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Doktif pastikan, bahkan Doktif berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Doktif masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Riza, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih.
Dokter memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3, seperti yang sudah disebutkan di respon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang dokter sering sebutkan tomat busuk, ya, yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon. Yang ketiga adalah stem cell, ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang dokter laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya dokter minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya dokter tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya marga satu. Bang Richard, Bang. Gue bilang tadi tuh. Kabur dia. Dokter sekaligus publik figur Richard Lee memenuhi panggilan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada Rabu 7 Januari 2026. Richard tiba di gedung Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekira pukul 12:58 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang dan celana jeans biru. Kemudian turun dari mobil Toyota Alphard hitam, Richard langsung memasuki gedung pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Setibanya di lokasi, Richard turun dari kursi baris kedua bersama seorang pria pendamping. Ia langsung berjalan cepat menuju gedung pemeriksaan tanpa membawa dokumen tertentu. Richard juga tidak memberikan respon kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi. Mobil yang mengantarnya segera meninggalkan area gedung usai penurunan penumpang. Selanjutnya, sebagai informasi, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait dengan produk serta treatment kecantikan di klinik yang dikelola oleh dokter detektif. Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan perdana tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Penyidik menyebut kasus ini mencakup dugaan pelanggaran terkait dengan produk dan treatment kecantikan. Adapun pemeriksaan awal dilakukan untuk menggali unsur dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Bang Richard, Bang. Gue bilang tadi tuh. Kabur dia. Gedung Krimsus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Doktif alias dokter detektif. Tampak dokter Richard terburu-buru langsung masuk ke Krimsus sehingga para awak media tidak sempat untuk mengambil gambar. Dokter Richard sendiri diantar dengan mobil Alphard berwarna hitam yang langsung terparkir di depan gedung Krimsus. Diperkirakan tadi datang pukul 13 pas waktu Indonesia Barat. Sobat Grid, saat ini Dr. Richard akan menjalani pemeriksaan. Ini merupakan pemanggilan kedua Dr. Richard Lee
Setelah sebelumnya minta untuk diundur dan hari ini baru dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka, Dr. Richard Lee tampak sangat terburu-buru karena tadi diantar oleh mobil Alphard dan langsung memasuki ruangan. Krimsus seakan memang menghindari awak media. Ya, Sobat Grid, kita akan update kembali ketika Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.